Kakakku sayang. Kamu pikir kamu mau kemana? Apa yang kamu lakukan? Aku sudah bilang sejak lama. Warisan itu hanya bisa menjadi milikku. Warisan itu sudah menjadi milikmu. Lu Qingyun. Kamu sudah cukup dewasa, tapi hidupmu sudah berantakan. Tidakkah kau dengar? Sebuah pepatah, mencabut rumput sampai ke akarnya. Tidak. Tidak. Sembilan puluh 97 tahun. Bukankah aku dipukuli sampai mati oleh Lu Hongyun? Bagus. Bagus, karena surga telah memberiku satu lagi kesempatan untuk memulai kembali. Lu Hongyun, kamu tunggu saja aku. Kamu bilang, data pabrik. Apakah kamu yang diam-diam mengambilnya dan menjualnya? Mencabut rumput sampai ke akarnya. Apakah aku benar-benar berinkarnasi? Ibu, jangan salahkan kakak. Ini semua salahku, karena tidak menghentikannya tepat waktu. Jika kau ingin menghukum, hukum saja aku. Kamu, Lu Hongyun, diam-diam menjual informasi pabrik dan menjebakku. Akibatnya, aku dihukum sebulan dan melewatkan ujian masuk perguruan tinggi. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Ini semua si pembawa sial ini. Hari ini, aku harus memberinya pelajaran. Pencurian kecil itu satu hal. Sekarang malah berani mencuri barang. Sampai ke pabrik milik ayah. Akan jadi apa dia kalau sudah besar nanti? Tidak tertahankan. Ya. Aku mencurinya. Jadi kenapa? Kamu mengakuinya, kan? Ya. Bukankah putra angkat ini berkata, di keluarga kita ini, apapun yang dia katakan berlaku. Aku, si pembawa sial ini, seharusnya sudah lama tersesat. Kamu melakukan kesalahan. Bagaimana sikapmu? Tangan. Hanya karena seorang penipu, kamu memutuskan aku adalah pembawa bencana. Semakin aku mencoba menyenangkan, semakin mereka meremehkanku. Apapun yang aku katakan adalah bohong. Apa yang dikatakan putra angkat selalu benar. Karena itu, keluarga seperti ini, aku lebih baik tidak punya. Ibu? Bagaimana bisa kau memukul ibu? Ibu. Ibu, kau baik-baik saja. Tidak ada makan malam-malam ini. Dihukum di rumah selama sebulan. Ketika kamu mengerti, kamu akan dapat makanan. Ibu. Hanya tersisa 1 bulan, sampai ujian masuk perguruan tinggi. Untuk anak durhaka seperti ini, mengapa kamu ikut ujian masuk perguruan tinggi? Meskipun kamu lulus, kamu tetap akan menjadi kegagalan bagi masyarakat. Ibu. Kamu masih membelanya? Cepat berterima kasih pada kakakmu. Terima kasih. Benar. Kakak, tidak perlu berterima kasih. Kakak, tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kau ingin berterima kasih pada seseorang, berterima kasihlah pada ibu saja. Terima kasih. Hadiah terima kasih ini, apakah kamu puas? Mulai sekarang, aku dan keluarga Lumu benar-benar terputus. Kamu, Hongyun, apakah sakit? Kamu berdarah, Hongyun? Dia memukulku. Kau, jangan lari. Hongyun,
Daran. Hongyeon, Teman lama. Kali ini, kamu akan menemaniku untuk mendominasi. Sebuah toko yang mengkhususkan diri menjual ponsel Xiaoling Tong. Di kehidupan sebelumnya, bisnis keluarga lu semuanya gagal. Itu semua salah Lu Hongyun. Sekarang, semua kesempatan ini adalah milikku. Saham internet, properti, video pendek. Aku tidak akan menyisakan satu pun. Ada apa ini? ayah, kau akhirnya di sini. Bajingan Lu Qingyeon itu memukuli Hongyeon. Di mana anak durhaka itu? Suruh dia kemari. Setelah dia memukuli Hongyeon, dia pergi dengan sepedanya. Bahkan ibu sangat marah padanya sampai pingsan. Anak durhaka, anak durhaka. Dia membuat masalah, dan sekarang dia pikir dia bisa kabur begitu saja? Ayah, tolong tenang, tenang. Lu Qingyeon yang tidak berguna itu tidak akan lama lagi sebelum dia seperti dulu patuh kembali ke rumah. Ketika saat itu tiba, kau bisa menghukumnya dengan berat. Di pesisir, aku mendapatkan benda ini, tapi di kota kecil ini, bahkan tidak ada sinyal. Serius, apa ini? Bagaimana aku bisa menjualnya? Nyonya bos, apa yang kamu lihat? Anak muda, apa yang kamu beli? Lihat ini, sebuah kakak besar yang baru. 10.000 untuk satu. Yang ini, dan ini. Peugeot Bibi, jika kamu tulus, aku akan memberimu diskon 10%. Nyonya bos, berapa harga Xiaoling Tong ini? Melihat kamu seorang pelajar, aku tidak akan menipumu. Harga pokoknya 300. Tapi mari kita perjelas dulu. Setelah terjual, tidak ada pengembalian uang. Baik, aku akan mengambil semua yang ada di tokomu. Ambil, ambil, ambil semuanya. Kamu tidak memikirkan hal lain, kan? Kamu menjual atau tidak? Tapi, aku ingin diskon 50%. Diskon 50%. Tidak, tidak, tidak. Baiklah, kamu benar-benar mendapatkan penawaran bagus di sini. Tapi, kita harus menandatangani kontrak dulu. Setelah terjual, tidak ada pengembalian uang. Baik, tidak masalah. Ayo, ayo, ayo. Dasar bocah nakal, beraninya kamu mengambil keuntungan dariku. Aku akan membuatmu membayar mahal. Begitu berita tentang pengaturan jaringan keluar, Xiaoling Tong akan naik setidaknya menjadi 600. Jianben, Xinji, Kakak Kyun, Kakak Hyun, cepat kemari. Uang yang kuminta kamu siapkan, sudah kamu bawa. Sang Xinji, teman Lu Qingyeon. ini adalah milikku dan kakakku. Seluruh tabungan, semuanya ada di sini. Zhang Jiangan. Kakak Hyun. Untuk apa kau butuh uang sebanyak itu? Jangan bertanya apa-apa, percayalah padaku. Aku akan membuatmu kaya. Baiklah, Baiklah. Kalian berdua bodoh. Kalian tidak tahu apa-apa dan hanya menyerahkan uang, bermimpi jadi kaya? bukan urusanmu. Jika bukan karena kakak Yun, yang merawat kami bersaudara sejak kecil, kami berdua yatim piatu. Sudah lama kelaparan sampai mati. Uang ini bukan apa-apa. Abaikan dia. Ingat slogan kita. Orang-orang, Goresan jatuh ke kiri dan goresan jatuh ke kanan. Untuk berdiri tegak dan kokoh. Jika tidak ada yang mendukung ambisiku untuk mencapai puncak, aku akan menginjak salju untuk mencapai puncak gunung sendiri. Siapa yang menyuruhmu menyiapkan makanan untuk anak durhaka itu? Jangan biarkan dia makan. Ambil saja. Ayah, Qingyeon sepertinya belum kembali. Masih belum kembali juga. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Ibu, kurasa dia hanya memberontak, mencoba mengancam kita, memohon padanya untuk kembali, memohon padanya. Lihatlah hal-hal yang telah dia lakukan. Beraninya dia mengamuk di sini, tapi dia belum kembali selarut ini. Tidak akan terjadi hal buruk, kan? Kakak, apa yang kau khawatirkan sekarang? Dia tidak punya uang sepeser pun. Dia tidak akan bertahan 2 hari di luar. Bukankah dia akan kembali sendiri? Tunggu sampai dia kembali. Mari kita lihat bagaimana menetapkan beberapa aturan untuknya. Ibu, kakak hanya pemarah.
Kau seharusnya bicara baik-baik dengannya. Jangan marah. Mengapa kamu masih membelanya? Lihatlah hal-hal yang dia lakukan padamu. Kamu terlalu baik hati. Kau bilang kakak tidak punya uang sepeser pun. Bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Apa kau bilang dia mencuri barang dari rumah lagi? Taeyun, periksa apa yang hilang dari rumah. Jika dia benar-benar bajingan seperti itu, aku akan mengirimnya ke penjara. Ayah, ini. Lanjutkan. Lanjutkan. Bibi Wang. Apakah ini kamar Qingyun? Mengapa tidak ada apa-apa di dalamnya? Ya, direktur pabrik, Tuan Muda Qingyun. Tidak punya banyak pakaian ganti, jadi kamarnya selalu kosong. Mengapa jendelanya tidak dibuka? Mengapa jendelanya disegel? Bagaimana ada orang yang bisa tinggal di sini? Apakah kamu lupa? Ini semua adalah kamu dan saudari Feng. Secara pribadi menginstruksikan, mengatakan itu adalah hadiah hadiah ulang tahun Tuan Muda Qingyun. Hadiah. Ibu, kamu sudah kembali. Berikan padaku. Aku sudah membersihkan sofa. Kalian cepat duduk. Masalah sekecil itu, kamu begitu bersemangat untuk mengklaim pujian. Bukankah Bibi Wang datang membantu, menawarkan bantuan tanpa diminta menunjukkan niat buruk atau pencurian? Katakan padaku, masalah apa lagi yang sudah kamu sebabkan? Aku tidak membuat masalah. Bagus, jika kamu tidak, sembunyikan hadiah-hadiah ini dengan baik. Ulang tahun adikmu 2 hari lagi. Aku ingin memberinya kejutan. Baiklah. Sepertinya ini juga ulang tahunmu. Ya. Ibu dan aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Lihatlah. Sang guru berkata, kamu ditimpa kemalangan. Gantungkan benda-benda ini dengan benar untukku. Untuk mengusir kejahatan. Kamu sama sekali tidak boleh membuang bawang putihnya. Kalau tidak, itu akan buruk bagi keluarga lu. Juga, tidak ada ventilasi. Kalau tidak, itu tidak akan efektif. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Kakak Sulung. Jeti Qingyun telah tinggal di kamar seperti ini. Berita terbaru untuk belajar dari pengalaman pesisir provinsi kita, sepenuhnya menyelesaikan stasiun pemancar sinyal kemarin. Saat ini, Xiaoling Tong langka. Kakak Yun, Kau membuatku takut. kau benar-benar luar biasa. Kita akan jadi kaya. Kakak Yun, mungkinkah kau benar-benar bisa meramal masa depan? Ini adalah yang pertama bagi kita, pot emas. Hari-hari baik. Masih di depan. Qingyun, direktur pabrik. Ini dokumen-dokumen mendesak dari pabrik yang perlu diproses. Tolong lihatlah. Bukankah aku sudah bilang beberapa hari ini, jika ada sesuatu di pabrik, untuk mencari Hongyan menanganinya? Baik, direktur pabrik. Kakak, kenapa kau terburu-buru? Lu Qingyun ada di luar. Dia tidak akan bertahan lama. Begitu dia tahu betapa sulitnya di luar, dia akan tahu betapa nyamannya rumah. Dia bahkan tidak punya uang. Benar. Apakah keluarga memberinya buku tabungan? Dia pasti akan menggunakan uang di buku tabungan itu. Cek cepat, dan kita akan tahu di mana dia. Apa yang kamu sembunyikan? Tidak ada apa-apa. Keluarkan. Bukankah ini buku tabungan Qingyun? Mengapa ada padamu? Dia hanya seorang anak kecil. Untuk apa dia butuh uang sebanyak itu? Biaya sekolahku tinggi. Dia memberikannya padaku dengan sukarela. Kapan kamu mengambilnya? Hari dia baru saja mendapatkan buku tabungan itu. Artinya, buku tabungan ini tiba-tiba ada 3.000 yuan ditransfer keluar. Keluarga semua menyalahkan Qingyun karena boros. Kamu yang melakukannya. Direktur pabrik, kami punya kabar tentang Qingyun.
Anak muda, kau akhirnya di sini. Bos wanita, saya datang untuk mengambil barang. Ini kontraknya, berikan padaku. Tidak usah buru-buru, tidak usah buru-buru. Aku baru saja akan membicarakan sesuatu denganmu. Aku berencana membeli kembali Xiaoling Tong yang kujual padamu. Beli kembali, dengan harga asli 300. Tidak ada diskon. Bos wanita, apa kau mencoba menindasku? Apa kau pikir aku tidak tahu pasar? Dengan harga asli. Itu tidak rendah. Kau pada dasarnya tidak mengeluarkan sepeser pun. Dan menghasilkan lebih dari 100.000 hanya dengan menjual kembali. Tidak, siapa yang ingin kau bohongi? Sekarang sinyalnya sudah terhubung. Setiap satu unit bisa dijual setidaknya 600. Setuju. Tidak. Mari berteman. Ya, ya. Anak muda, kau luar biasa. Kakakmu akan jatuh cinta padamu. Ini, ambillah. Ayo pergi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kakak Hyun. Kau tidak termakan rayuannya, kan? Lupakan kesetiaan demi kecantikan. Kita rugi banyak dengan cara ini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ingat ini. Saat berbisnis, kau harus belajar mencapai saling menguntungkan. Jika tidak, jika kau terlalu menekan orang, mungkin kita bahkan tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Lagi pula, bahkan jika kita bisa mengamankan seluruh barang ini, menjual batch ponsel Xiaoling Tong ini membutuhkan waktu dan saluran. Ini, kita tidak punya sama sekali. Kakak Hyun, bagaimana otakmu bisa berkembang? Kakak Hyun ini sudah menjadi yang pertama di kelasnya sejak kecil. Jati masuk Tsinghua dan Peking sudah pasti. Apa uangnya sudah disimpan semua? Kita akan... Ching Yun, aku. Kakak. Jangan salahkan kakak sulung. Kakak sulung juga melakukan ini demi keamanan pabrik. Apa aku mengizinkanmu bicara? Lo King Yun. Kau tidak hanya mencuri dan menjual dokumen. Kau bahkan berani memukul orang. Apa kau percaya aku akan mengirimmu untuk makan makanan penjara? Baiklah, lanjutkan. Dan selagi kau melakukannya, gunakan otak babimu dan pikirkan, siapa sebenarnya yang masuk pabrik malam itu? Aku ingin melihat. Siapa yang berakhir di penjara? Ching Yun berhenti berdebat. Hari itu di pabrik, hanya kamu dan Hong Yun yang masuk. Jika bukan kamu, mungkinkah Hong Yun? Ching Yun dilarang masuk. Yang mencuri dokumen adalah kamu. Kakak sulung, aku. Mengapa kamu memfitnah Ching Yun? Mengapa kamu berbohong kepada kami? Ini, Kakak sulung, kau sudah menakuti Hong Yun. Hong Yun, dia pasti ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Mungkin dia hanya salah mengambil barang. ya, kakak sulung. Aku tidak sengaja. Maafkan aku, kakak. Aku salah menilaimu. Aku menerima hukumannya. Ching Yun, Hong Yun sudah meminta maaf kepadamu. Aku juga meminta maaf kepadamu. Kami salah paham padamu. Bagaimana kalau begini? Kamu pulang bersamaku dan jelaskan dengan jelas kepada ibu dan ayah. Tidak perlu menjelaskan. Itu sama sekali bukan rumahku. Sekarang, kau dan kalian semua berhenti menggangguku. Lu Ching Yun, apa kau tidak akan pernah selesai? Ini hanya salah paham, kan? Apa kau ingin kami berlutut dan meminta maaf padamu atau semacamnya? Bagus, bagus sekali. Aku mencuri sesuatu, dan kau ingin menangkapku serta mengirimku ke penjara. Anak angkat ini mencuri sesuatu. Dan kau bilang itu salah paham. Baiklah. Kalian semua lanjutkan. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Ching Yun, bukan begitu. Kakak sulung, berhentilah mencoba membujuknya. Aku ingin melihat. Tanpa dukungan keluarga lu, kesuksesan macam apa yang bisa dia raih? Tahun-tahun terakhir ini, keluarga lu memberiku makan. Sisa makanan 2 kali sehari. Setiap makan, aku akan menghitungnya 5 kue per makan. 18 tahun adalah 32.000. Aku punya 70.000 di sini.
Aku akan membayarmu 2 kali lipat. Mulai sekarang. Aku dan keluarga Lu. Selesai. Qingyun, jangan bercanda seperti itu dengan kakak sulungmu. Kakak Kyun ditemukan. Kakak Hyun, bisakah benda kecil ini menghasilkan uang? Jangan meremehkan benda kecil ini. Ini untuk melengkapi nutrisimu. Untuk otakmu. Apa kau sudah menemukan pabriknya? Ditemukan. Ayah temanku yang punya. Mereka bilang namanya Nao. Nao apa? Itu disebut Nao Baijin. Benar. Jangan meremehkan benda ini hanya karena kecil. Begitu dipasarkan, itu akan menyapu dunia. Kalau begitu kita akan jadi kaya raya. Hanya kita bertiga. Dan dia, Bos, seluruh ruang iklan setahunku, semuanya untukmu. aku akan memberimu slogan iklan. Tahun ini, untuk liburan, tidak ada hadiah yang diterima. Hanya Nao Baijin yang diterima sebagai hadiah. Nah, kau mencuri ponselku. Siapa yang mencuri ponselmu? Apa kau mencurinya? Ini diambil dari sakumu. Dan kau bilang kau tidak mencurinya. Kau sengaja mencari masalah, buka. Apel tidak percaya? Apa yang dipegang wanita itu? Coba kulihat. Aku akan memberimu 1 menit. Cepat pergi. Kau bocah nakal. Kau tidak mengenalku ya? Jalan Yuncheng Jiangbei. Pergi tanyakan siapa bosnya. Jika kau tahu diri, cepat serahkan barangnya. Kalau tidak, aku akan membuatmu berlutut dan menyanyikan Conquer. Jiangang. Kakak Hyun, pergi tangkap dia. Kau baru saja bilang, siapa ayahmu? Kau ayahku, kau ayahku. Kakak Hyun, Bisnis utama itu penting. Jangan pedulikan dia. pergi sana. Kakak Kyun, apa kau tidak akan bertanya siapa yang menginstruksi mereka? Aku ingin orang itu menonton. Bagaimana aku akan, langkah demi langkah, dorong dia ke jurang. Sialan, Ibu dan ayah. Kau membawa pembawa sial itu. Kembali, suruh dia berlutut dengan benar di aula leluhur. Tidak makan hari ini. Qingyun tidak kembali. Kami salah paham padanya. Apa katamu? Dokumen pabrik itu tidak dicuri oleh Qingyun. Itu Hongyun. Dia tidak sengaja salah mengambilnya. sungguh. Kenapa itu salah paham? Keluarga telah membesarkannya selama bertahun-tahun. Hak apa dia punya untuk marah? Uang ini adalah apa yang dikatakan Qingyun. Mengembalikan biaya makan kami, 70.000. Dan kau bilang kau tidak mengambil uang dari rumah, 70.000. Kau benar-benar mencuri cukup banyak. Mengambil uang kami dan mengembalikannya kepada kami. Ambisi yang luar biasa. Ini bukan uang yang dia ambil dari rumah. Ini adalah apa yang dia hasilkan beberapa hari terakhir ini. Dari menjual ponsel Xiaoling Tong. Apa yang dia hasilkan. Dia bahkan punya kemampuan ini. Kalau begitu, mari kita bilang dia mendapatkannya. Kalau begitu modalnya juga diambil dari rumah. Dia tidak tahu berterima kasih. Dan berani-beraninya mengatakannya. Qingyun tidak pernah menggunakan uang dari rumah. Buku tabungan ini selalu ada pada Qingqing. Apa yang dikatakan adikmu semuanya benar. Kau, Kenapa kau marah? Bukankah dia hidup dengan baik-baik saja?
dengan makanan dan minuman anak di rumah untuknya. Kami juga tidak pernah menganiayanya. Itu benar. Apakah kamu sudah ke kamar Qingyun? Di dalamnya, tidak ada apa-apa selain benda-benda penangkal kejahatan. Di dalamnya bau bawang putih sangat menyengat. Aku tidak bisa tinggal bahkan sedetik pun. Kamar Qingyun. Apa kau baru saja ke sana? Kenapa aku harus pergi ke kamarnya? Bagaimana dengan kamar Hongyeon? Aku hampir tidak bisa membersihkan yang itu. Bibi Wang. Lalu kamar Qingyun baru-baru ini. Apa kau membersihkannya? Tidak. Kau sendiri yang menginstruksi kami. Semua pekerjaan rumah di kamar Qingyun tidak boleh ditangani oleh siapapun. Bahkan pakaiannya yang robek itu, dia menjahitnya sendiri. Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak ingat? Xiao Cuifang, beginikah caramu bertindak sebagai seorang ibu? Keluarga kita bahkan tidak mampu membeli sehelai pakaian pun, bahkan tidak mampu membeli satu pun. Apa yang kau teriakkan? Bukankah kau juga seorang ayah? Lalu apa kau pergi ke kamarnya? Apa kau membelikannya sepotong pakaian? Hak apa kau punya untuk mengkritikku? Kau. King King. Kamu mengambil biaya hidup Qingyun. Apakah kamu pernah membelikannya sehelai pakaian? Mengapa aku harus membelikannya apapun? Mengapa dia tidak membelikan untukku? Kamu. Apa maksudmu? Apa kau menyalahkanku untuk semuanya? Membuatnya terdengar seolah kalian semua sangat tidak bersalah. Kamu benar. Yang mematahkan punggung unta bukanlah jerami terakhir, melainkan setiap jerami yang ada. Apa maksudmu dengan mengatakan itu? Bahkan guru berkata, dia adalah bintang jahat kesepian. Dia harus dibiarkan mengurus dirinya sendiri. Bisakah kamu percaya perkataan dukun itu? Kau? Berhenti bicara. Anakku yang durhaka kabur dari rumah. Semua orang di desa bilang, aku adalah ayah yang tidak becus. Dia telah benar-benar merusak reputasiku. Cari cara untuk membawanya kembali padaku. Begitu saja. Apa kau tidak makan? Bagaimana aku bisa memikirkan makan sekarang? Aku sudah kenyang karena marah. Hanya demi gengsi. Sepertinya Qingyun benar. Keluarga Lulah yang telah menyalahinya. Shinji, inikah Kak Yun yang selalu kamu sebut-sebut sepanjang hari? Kakak Yun, gadget kecil itu dikembangkan oleh ayahnya. Semua dokumen sudah beres. Halo, Kakak Yun, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Penjualan tidak bagus. Kami hampir tidak bisa membayar gaji. Ayahku khawatir tentang itu. ayahmu duduk di atas gunung emas dan khawatir. Kebetulan saja, aku tahu bagaimana cara menggali emas itu. Bagus sekali. Aku akan menerimamu. Untuk apa kau berdiri di sana? Ayo pergi. Ayah. Ini semua temanku. Halo semuanya. Aku sedang sibuk sekarang. Kalian main sendiri saja ya. Jangan salah paham, Paman Tang. Alasan aku datang hari ini adalah untuk membicarakan bisnis denganmu. Bicara bisnis, Ya, ujian masuk universitas akan segera tiba. Perlu tambahan nutrisi. Kak, Chioyo, bawakan sekotak untuk teman-teman sekelasmu. Aku benar-benar ada urusan di sini. Kalian keluar dan main sendiri saja ya. Mohon permisi. Paman Tang. Yang kuinginkan bukan kotak ini, tapi seluruh pabrikmu. Dengar, murid. Tolong berhenti bercanda. Aku benar-benar tidak dalam suasana hati untuk bercanda denganmu. Tolong jangan terburu-buru dulu. Lihatlah proposal ini. Kau bahkan menulis proposal? Sebuah ide cemerlang. Sebuah ide cemerlang. Namun, strategi pemasaran komprehensifmu ini, bukankah terlalu agresif? Paman Tang. Nelayan punya pepatah lama. Semakin besar ombak, semakin mahal ikannya. Aku sangat percaya pada produkmu. Sangat yakin. Hanya saja, aku ingin tahu, apakah Paman Tang masih punya keberanian yang dia miliki dulu untuk berani mengambil risiko bersama kami. Selama itu bisa menghidupkan kembali perusahaan.
Aku akan berjuang mati-matian. Selamat bekerja sama. Bibi Wang, Direktur Pabrik, apakah ada kabar tentang Ching Yun? Tidak, aku dengar dari penduduk desa bahwa sejak Tuan Muda selesai ujian masuk universitas, dia sudah tinggal di pabrik dan tidak pergi sepanjang malam. Begadang semalaman bekerja di pabrik, lalu bagaimana dengan uang yang kuberikan padanya? Disita. Hari ini ulang tahun kakak perempuan. Dengan uang yang kudapatkan dari memungut botol, aku membelikan kesukaannya. Kelinci boneka. Aku harap dia akan senang. Hati-hati, kakak perempuan. Kakak perempuan. Siapa yang mengizinkanmu masuk kamarku? Maafkan aku, kakak perempuan. Aku ingin memberimu hadiah ulang tahun. Lihat, kursi ini rusak. Kamu benar-benar pembawa sial. Kamu akan membunuhku. Siapa yang mau hadiahmu? Pergi sana. Ching Yun, dia. Kakak salah paham padaku. Tapi aku tidak menyalahkannya. Aku hanya khawatir, kelinci yang dijahit ini. Apakah dia masih akan menyukainya? Maaf, Ching Yun. Kakak salah menyalahkanmu. Saudara-saudara, singkapkan lengan baju dan bekerja keraslah. Semua supermarket, kios koran, dan toko kecil. Cakupan penuh. Ya. Kakak Yun, ada lagi yang ingin ditambahkan? Akhir-akhir ini, siapa yang paling banyak menggunakan otaknya? Siapa yang paling membutuhkan nutrisi? Ini. Itu akibatnya kalau tidak belajar. Juga, pintu masuk sekolah dan pasar sayur. Tidak satu pun boleh terlewat. Pertempuran sengit ini, kita harus menang. Ayo pergi. Ya. Ya, The film was translated and narrated by M. Kakak Media. Yun, lebih dari 30 dilar sudah. Siap bergabung dengan kita. Dan jumlah pesanan 6.000 peti. Benarkah? Jangan terlalu bersemangat. Produk bagus ditambah promosi bagus. Sukses hanya masalah waktu. Beritahu Paman Tang, minta pabrik meningkatkan kapasitas produksi. Baik, aku pergi sekarang. 6.000 kasus. Dapat 25 per kasus. Dapat 50 untuk 2 kasus. Kalau begitu begini. Apa yang kau gumamkan? Kakak Yun, aku tidak bisa menghitungnya lagi. Kau tidak bisa menghitung ini lagi? Tapi masa depan adalah dunia internet, chip, dan video pendek. Itu bisnis bernilai triliunan. 3 triliun? Industri teknologi memiliki hambatan masuk yang tinggi. Aku butuh ijazah Kakak Ir mau kemana? untuk mendapatkan surat penerimaanku. Hon Yun, hasil ujian masuk universitas akan keluar sebentar lagi. Aku dengar dari gurumu, kali ini, setidaknya, universitas kunci. Katakan padaku, hadiah apa yang kau inginkan? Ibu, dengan kondisi keluarga kita yang begitu baik, untuk membesarku. Apa hasilku ini? Hasil bagus dan tidak sombong. Benar-benar pantas menjadi anak Lu Guofen, anak yang baik. Ching Yun, juga mengikuti ujian masuk universitas ini. Aku hanya tidak tahu bagaimana hasilnya kali ini. Kenapa kau peduli padanya? Bukankah dia menolak pulang saat dipanggil? Mari kita lihat bagaimana dia hidup. Sebaiknya dia tetap di luar sana. Ibu, jangan berkata-kata marah. Dia anakmu sendiri. Hanya saja, Ching Yun belakangan ini bekerja di pabrik. Aku khawatir dia benar-benar tidak sempat belajar untuk ujian masuk universitas ini. Di pabrik, aku kira betapa mampunya dia. Ternyata dia melakukan pekerjaan kasar. Ibu, bagaimana kalau aku peruntungan yang luar biasa? Aku bilang, tidak, tidak, tidak. Dengarkan aku. Kau segera pergi ke Kabupaten Li tetangga. Pergi beli apel.
harus mendahului Lu Qingyan. Beli semua apel itu untukku. Lalu, aku akan menggunakan koneksi keluarga Lu untuk merebut pasar. Aku ingin dia kehilangan segalanya. Aku ingin dia sepenuhnya keluar dari keluarga Lu. Hari ini, oleh peraih nilai tertinggi ujian masuk Universitas Lu Qingyan, bisnis yang dia mulai berkembang pesat. Kakak, lihat. Sekarang TV dan koran. Semuanya memberitakan tentang Qingyan. Dia benar-benar melambung. Ya. Aku tidak menyangka laju pertumbuhannya begitu mencengangkan. Sungguh mengejutkan. Apakah dia masih tidak mau pulang? Ibu dan ayah terlalu tidak berperasaan padanya. Kau bilang, apakah Qingyan terlalu banyak menderita ketidakadilan? Itu sebabnya dia suka berbisnis, menikmati perasaan dihormati. Apa maksudmu? Pabrik keluarga kita. Bukankah awalnya direncanakan untuk diberikan kepada Hongyon? Baiklah, karena Qingyan suka manajemen, mengapa tidak memberikannya padanya? Itu ide bagus. Karena keluarga Lu berutang terlalu banyak padanya. Kakak, Hongyon, kemarilah. Ada yang perlu kubicarakan denganmu. apa yang perlu dibicarakan? Kakak, berikan saja perintahnya. Begini, kakak keduamu dan aku berencana agar Qingyan menangani urusan pabrik. Mengapa? Apa? Kau tidak setuju? Tidak. Bukan itu maksudku. Bagaimanapun juga, aku adalah putra angkat keluarga Lu kita. Kakak seharusnya mewarisi bisnis keluarga. The Hanya film was saja. translated and Apa? narrated by M Media. Bukankah biasanya kau melindungi Qingyan? Kenapa kau bertingkah agak aneh hari ini? Kakak sulun, Anda salah paham. Aku sangat ingin kakak kembali. Hanya saja ibu dan ayah kita memiliki prasangka terhadap kakak. Aku takut mereka tidak akan menerimanya. Bagaimana kalau aku pergi berbicara dengan mereka dan mengubah pemikiran mereka? Kau masih baik pada adikmu, cepatlah pergi. Baik. Ibu dan ayah, ini gawat. Kakak sulung dan kakak kedua berkata, mereka ingin menyerahkan pabrik kepada kakak untuk dikelola. Apa? Kakak sulungmu berani bertindak atas inisiatifnya sendiri? Menyerahkan bisnis keluarga Lu kepada bajingan tak tahu terima kasih itu? Ya, ibu. Kakak sulung juga berkata, kakak sangat sukses dengan proyek-proyeknya sekarang. Jika pabrik diserahkan kepada kakak untuk dikelola, dia pasti akan melakukannya lebih baik daripada ayah. Omong kosong belaka. Apa yang mereka tahu? Lu Qingyan, putra pemberontak yang kabur dari rumah, mengandalkan reputasi keluarga Lu kita, hanya berhasil membuat nama kecil untuk dirinya sendiri di luar. Dia benar-benar berpikir dia sudah dewasa sekarang? Ayah, jangan marah. Aku dengar kakak saat ini masuk ke bisnis apel. Dengan keuntungan puluhan kali lipat, dia akan ke Shanghai untuk mengambil barang. Ada keuntungan setinggi itu? Ayah, aku juga berencana membeli beberapa apel. Tapi itu di Kabupaten Lei, di sebelah kita. Setidaknya dekat. Setengah lebih murah daripada di Shanghai. Ketika aku menghasilkan uang nanti, aku berencana untuk mensubsidi pabrik keluarga kita sedikit. Bahkan jika itu untuk kalian berdua orang tua, untuk menunjukkan baktiku. Aku tahu itu. Tetap saja Hongyan kita yang berbakti. Dibandingkan dengan putra pemberontak itu, dia puluhan kali lebih baik. Sungguh keajaiban keluarga kita. Jangan khawatir. Ibu dan ayah sepenuhnya mendukungmu dalam masalah ini. Ini juga waktunya untuk memberi pelajaran pada putra pemberontak itu. Terima kasih, ayah. Lu Qingyan. Dengan dukungan ibu dan ayah, aku ingin melihat bagaimana kau menjual apel-apel itu. Kakak sulun, kakak kedua, lihatlah bagaimana kakak keluar membawa sebuah kotak. Apakah dia dipecat oleh perusahaan? Qingyan, kakak akhirnya menemukanmu. Kakak tahu dia salah. Pulanglah bersama kakak. Qingyan, kakak kedua juga tahu dia salah. Aku membaca buku harianmu, dan tahu aku salah paham padamu. Salah paham atau tidak, apa hubungannya denganku? Pergi sana. Qingyan, kami datang kali ini karena ada sesuatu yang penting yang ingin kami beritahukan padamu. Qingyan, kakak perempuan dan aku sudah tahu tentang kamu memulai perusahaan. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Qingyan,
Kakak perempuan dan aku bisa melihat bahwa kamu pasti sangat suka berbisnis dan suka perasaan dihormati. Pulanglah bersama kami. Kami akan meminta ibu dan ayah untuk menyerahkan pabrik keluarga. Untuk kamu kelola, baiklah. Apa kalian semua berpikir, seperti anak angkat di belakangmu itu, bahwa aku peduli dengan pabrik-pabrik lusuh keluarga lu itu? Ching Yun, berhentilah bersikap keras. Kamu sudah dipecat oleh perusahaan. Pulang saja bersama kami. Kamu tidak bisa mati kelaparan di luar, kan? Dipecat. Sekarang seluruh pabrik adalah milikku. Siapa yang bisa memecatku? Ching Yun, sudah sampai seperti ini. Berhentilah bicara keras, baiklah. Lupakan saja. Aku terlalu malas membuang-buang kata denganmu. Kakak. Adikmu memohon padamu. Tolong cepat pulang bersama kami. Aku lupa memberitahumu. Aku juga mengerjakan proyek apelmu itu. Bagaimana rasanya? Dikalahkan oleh proyek yang kau sendiri ciptakan? Tidak enak, kan? Kau. Apa kau pikir kau, si bodoh ini, juga bisa mengalahkanku? Lu King Yun, aku terlalu mengenalmu. Semakin kau bertingkah seperti ini, semakin itu membuktikan kau takut. The film was translated and narrated by M Media. Benar-benar bodoh dan menyedihkan. Terus saja bicara keras. Apel yang kubeli, murah dan segar. Dan aku menghabiskan semua tabunganku. Tinggal menunggu kehancuran. Kalian berdua berhenti berdebat dan bicara baik-baik. Kakak, aku tahu kau menyalahkanku. Tapi, aku juga melakukan ini untuk membantu keluarga berbagi beban. Anak durhaka, kamu iri pada Hong Yun lagi. King Yan, aku tahu kamu tidak yakin, tapi kali ini kamu harus mengakui, Hong Yun jauh lebih baik darimu. Punya lebih banyak kejayaan bisnis darimu, dan kamu hanya beruntun. Lebih baik dariku. Kau benar-benar, keluarga yang benar-benar tidak tahu malu. Kau tidak hanya mencuri rahasia bisnisku. Kau bahkan dengan berani menggunakan ini untuk menyerangku. 3 kata tidak tahu malu. Benar-benar kau tunjukkan sepenuhnya. Anak durhaka. Jadi kenapa? Apelnya sama saja. Hong Yun tahu cara menghemat biaya. Lihat saja kamu bahkan pergi ke Shanghai untuk membeli apel. Sungguh lebih bodoh dari babi. Ya, lebih bodoh dari babi. Tapi yang bodoh adalah kamu. Kakak, aku tahu kali ini, kau pasti kehilangan segalanya. Tapi tidak apa-apa, kita keluarga. Selama kau butuh uang, kau harus memberitahuku. Kakak Yun, Kakak Yun, Kakak Yun. kami membelinya. Kakak Yun, kami membeli saham Apple. 3 hari. Dalam 3 hari, kami meningkat 15 kali lipat saham Apple. Tidak mungkin. Kau berbohong padaku. Yang kau beli adalah apa kan? Adikku yang bodoh. Aku tahu kau cemas. Tapi jangan cemas dulu. Kau pikirkan dulu. Bagaimana caranya menjual habis gerobak apelmu ini? Kakak Ian, si idiot ini. Bukankah dia ingin belajar dari kita dan membeli saham Apple? Dan akhirnya membeli 1 truk penuh apel? Lu King Ian. Kau berani menipuku? Kau. Sudah kubilang kau bodoh. Tidak. Menggunakan kata-kata ibumu. Kau itu lebih bodoh dari babi. Kau. Halo apa? Buah-buahan panen melimpah tahun ini. Harga pasar apel turun 90%. Sang Daer, aku akan membunuhmu. Hong Yun, jangan menakuti ibu. Hong Yun, Ayo pergi. Ayo kita rayakan. Hentikan. kamu mencelakai Hong Yun seperti ini, dan kamu masih mau pergi. Hampir lupa. Kau.
Jika nanti kau tidak punya uang untuk makan, katakan saja padaku. Jika kau mati kelaparan, betapa banyak kesenangan yang akan hilang dariku. Qingyun tetap menolak pulang. Dia melihat kita seperti musuh sekarang. Kecuali ibu dan ayah secara pribadi pergi dan memohon. Bahkan meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di mana ibu dan ayah membantu Hongyan bersantai, mengajak mereka bepergian. Mereka seharusnya segera kembali. Sejujurnya, ibu dan ayah memang cukup pilih kasih. Ya, Qingyun begitu luar biasa sekarang. Bahkan tidak ada sepatah kata pujian. Ya, jelas Qingyun adalah putra kandung mereka. Tapi sejak mengadopsi Hongyan, kami semakin menjauhi Qingyun. Kau juga menyadarinya. Tapi saat ini itu hanya dugaan. Kita belum bisa menyimpulkan apapun. Kakak sulung, kakak kedua, kami kembali. Ibu, ayah, Apa yang kalian lakukan di sini? kami sedang membaca koran. Ini semua laporan tentang Qingyun. Tidak mungkin. Kakak sudah memiliki kesan yang baik padanya. Ibu. Aku sedang berpikir, mengapa kakak menjadi begitu cakap? Begitu dia meninggalkan rumah, Kenapa? aku pikir kakak ingin membalas dendam pada kita. Dia pasti ingin membuktikan kepada seluruh dunia bahwa keluarga Lu kita buta. The film was translated Beraninya dia. and narrated by M Hanya tempat Media. kecil yang bobrok. Apa hebatnya itu? Keluarga Zhao kami di Yuncang sudah berakar di sini bertahun-tahun. Hanya butuh beberapa menit bagiku untuk menghabisinya. Ibu, apa yang kau lakukan? Kita sudah punya keretakan dengan Qingyun. Kita tidak bisa terus membuat kesalahan. Ya, tenanglah, Ibu. Hongyan, apa yang kamu katakan sedikit terlalu mengkhawatirkan, bukan? Itu hanya tonit. Jika bukan karena keluarga Lu, bisakah dia menarik investasi? Ayah, ayah, ayah. Ayah, ayah, ayah. Ibu, Ibu, ayah, ibu, ibu. ibu, ibu. Cepat, cepat. Kenapa kamu berdiri di sana? Cepat bawa mereka ke rumah sakit. Flu di provinsi lain cukup parah belakangan ini. Kamu membiarkan orang tua pergi ke sana untuk ikut bersenang-senang? Ya, apakah karena aku sedang dalam suasana hati yang buruk baru-baru ini, orang tuaku membawaku keluar untuk bersantai. Bukan masalah serius, hanya habiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Kakak sulung, ini semua salahku. Aku tidak merawat ibu dan ayah dengan baik. Aku pantas mati. Apa yang kau lakukan? Ibu dan ayah sakit, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Cepat bangun. Kakak, ibu dan ayah sakit parah sekarang. Bukankah kita harus memberitahu Qingyun untuk datang? Benar sekali. Ini kesempatan bagus. Aku akan pergi sekarang. Aku akan menelpon sekarang. Bos, bagaimana bisnis akhir-akhir ini? Ada orang bodoh yang mengadakan obral besar apal. Aku mengambil lebih dari 100 yen secara gratis. Aku menghasilkan banyak uang. Selamat dan kemakmuran. Selamat dan makmur. Terima kasih atas kata-katamu yang baik. Shinji. Antik macam apa yang kau bawa? Besar sekali. Antik apa ini? Ini adalah model terbaru pemutar musik portable. Kualitas suaranya luar biasa. Kalau tidak percaya, dengarkan. Oh tidak, bagaimana bisa aku melupakan ini? Dulu, keluarga Lu dan Shao bergabung untuk membuat pemutar musik portabel. Tapi bajingan Lu Hongyun itu mabuk dan membakarnya, dan akhirnya menyalahkanku. Bisnis ini milikku dalam hidup ini. Halo, Qingyun, aku kakak sulungmu. Ibu dan ayah tiba-tiba sakit parah. Mereka sekarang tidak sadarkan diri. Cepat kembali untuk melihat mereka. sakit parah. Ibu dan ayah terkena flu berat. Kondisi mereka sangat serius. Mereka masih belum bangun. Ibu dan ayahmu sakit. Apa hubungannya denganku? Kakak sulung, Kenapa kau di sini? Kalau ada apa-apa, cepat katakan. Waktuku berharga. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu padamu. kakak sulung, kau.
Bisakah kau membantuku menghadiri pertemuan orang tua guru? Sesuatu yang ibu dan ayah tidak mau lakukan. Dan kau berharap aku mau? Jangan ganggu aku dengan hal-hal seperti ini di masa depan. Bukankah itu semua hal di masa lalu? Bagaimanapun juga mereka adalah ibu dan ayah kita. Jangan lagi menyimpan dendam pada kami. Dindan, biar ku beritahu. Apalagi jika Lu Gufeng dan Xiao Kui Feng jatuh sakit. Bahkan jika mereka mati, itu tidak akan ada hubungannya denganku. Sudah. Sampai mana tadi? Pemutar musik portabel. Kakak Ion, apakah kamu juga tertarik dengan ini? Aku tidak membuat The pemutar film musik was portabel. translated Aku akan and membuat pemutar musik narrated by digital. M Media. Pemutar musik digital. Pemutar musik digital. Kakak Ion, apakah ini lebih baik dari pemutar musik portabel? Tentu saja, pemutar musik portabel ini besar dan berat. Dan kau masih harus memasukkan kaset ke dalamnya. Pemutar musik digital hanya sebesar jarimu. Tapi bisa menampung ribuan lagu. Dan begitu produk ini masuk pasar, itu akan menyingkirkan semua produk lain. Ibu, Anakku sungguh berbakti. Katakan padaku, hadiah apa yang kamu inginkan? Ibu, apa yang ibu katakan? Merawat ibu dan ayah. Itu yang seharusnya saya lakukan. Kamu hebat sekali. Dia tidak seperti anak durhaka itu. Kamu tahu, kita berdua dirawat di rumah sakit. Tapi dia bahkan belum menunjukkan batang hidungnya. Kamu bilang membesarkannya. Lebih baik aku memelihara anjing. Ibu, kau sudah bangun. Di mana dia? Ibu, Qingyun masih tidak mau kembali. Anak ini. Apakah dia masih punya hati nurani? Ayah, jangan gelisah. Kesehatan ayah penting. Sudah kubilang apa? Dia benar-benar anak tidak tahu berterima kasih. Aku sungguh menyesal melahirkannya dulu. Ibu, berhenti membela dia. Aku ibunya. Aku melahirkannya. Jadi aku punya hak untuk mendidiknya. Dan dia harus mendengarkanku. Ibu, jelas, keluarga kita yang pertama kali menyakiti Qingyun. Kenapa kau tidak bisa meminta maaf padanya? Diam. Di dunia ini, tidak ada alasan bagi seorang ayah untuk meminta maaf kepada putranya. Omong kosong belaka. Ayahmu benar. Anak seperti ini yang durhaka. Aku harus mematahkan kakinya agar dia bisa bertobat dengan benar. Ibu, mungkin Qingyun tidak mau kembali. Sebenarnya ada alasan lain. Berhenti membela dia. Alasan apa yang mungkin dia punya untuk tidak pulang? Ini adalah informasi tentang perusahaan Qingyun. Kau harus lihat dulu sebelum bicara. Volume penjualan bulanan 300.000 kotak. Pendanaan 10 juta. 10 juta. Dia pasti melakukan sesuatu, seperti spekulasi dan mencari keuntungan. Kita hidup di zaman apa sekarang? Masih saja melakukan spekulasi dan mencari keuntungan. Berita sudah mengatakan, secara khusus memujinya dengan menyebut nama. Mengatakan dia adalah pengusaha yang luar biasa. Itu hanya beberapa trik yang dia lakukan. Uang semacam ini datang dan pergi dengan cepat. Aku pikir dia akan berakhir di penjara cepat atau lambat. Ibu, bukankah kita terlalu berpihak pada Qingyun? Terlalu berlebihan. Kenapa kita tidak bisa mengakui bahwa dia luar biasa? Dia bukan anak kandungmu. Lu Taiyin, bagaimana kamu berbicara denganku? Apakah kamu juga mau belajar dari anak durhaka itu dan menentang orang tuamu? Qingyun bukan anak durhaka. Bangun. Ada apa? Dulu, seluruh keluarga kita keracunan makanan. Kau bilang Qingyun yang melakukannya. Sudah berapa lama itu? Kakak? Mengapa kakak masih membahas ini? Jawab pertanyaanku. Maaf, ibu dan ayah. Sebenarnya, kejadian itu bukan dilakukan oleh Qingyun. Itu Hong Yun yang melakukannya. Apa yang kamu katakan? Ibu, saya salah. Waktu itu keracunan makanan. Memang masakan yang saya buat. Lalu kenapa kamu bilang itu Qingyun? Nasi itu sudah basi. The film was Saya pikir translated saya akan and menyimpannya. narrated by M Media. Dan memakannya sendiri. Saya tidak menyangka kakak akan menyajikannya semua.
Ibu. Jika ibu harus menyalahkan seseorang, salahkan saya. Jangan menghukum kakak. Lihat. Masih anak durhaka itu yang menyebabkan masalah. Ini bukan salahmu, cepat bangun. Tapi, Baiklah, baiklah. Itu semua sudah berlalu. Aku akan mencari waktu untuk berbicara dari hati ke hati dengannya. Mari kita bicarakan bisnis dulu. oh ya, ayahku mendapat informasi orang dalam. Mengatakan ada sejenis produk elektronik, disebut pemutar musik portabel yang cepat populer di pasaran. Apa sebenarnya yang dikatakan ayah mertuamu? Ayahku sudah menginvestasikan 5 juta dan mengoperasikannya bersama keluarga lu. Keuntungannya akan dibagi rata. Sayang, bagaimana menurutmu? Bagus, sangat bagus. Kalau begitu sudah beres. Taeyun, ibumu dan aku belum sepenuhnya pulih. Proyek pemutar musik portabel ini, bagaimana kalau kita serahkan sepenuhnya padamu untuk menanganinya? Ayah, proyek pemutar musik portabel ini, aku rasa aku bukan orang yang paling cocok. Aku rasa Qingyun lah orang yang paling cocok. Tidak, aku tidak setuju. Taeyun, urusan bisnis. Jangan main-main. Aku sangat serius. Aku sudah memperhatikannya sebelumnya. Proyek baru perusahaan Qingyun. Dia sepertinya sedang mengerjakan produk elektronik untuk mendengarkan musik. Dia juga mau membuat pemutar musik portabel. Bagaimana dia tahu? Mungkinkah kamu membocorkannya kepadanya? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Informasi orang dalam semacam ini. Bagaimana mungkin aku mempertaruhkan reputasi keluarga lu? Untuk bercanda? Lalu bagaimana dia tahu? Ibu, sudah kubilang sejak lama bahwa Qingyun sebenarnya jauh lebih mampu dari yang kita bayangkan. Sekarang, kau seharusnya akhirnya percaya padanya, kan? Percaya apa? Aku percaya. Itu hanya kecerdikan. Dengan modal liquidnya yang terbatas, dia paling banyak bisa mengadakan 1000 unit. Dua keluarga kita sudah mengadakan 100.000 unit. Aku bisa menghancurkannya. Seperti menghancurkan semut, sesederhana itu. Ibu, ayah. Kenapa kalian tidak bisa memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya? Benar, ayah, ibu. Qingyun tidak seperti dulu lagi sekarang. Dengan dia di sekitar, proyek kita pasti akan sangat meningkat. Tidak mungkin. Aku tidak setuju. Aku, di sisi lain, berpikir bahwa Taeyun ada benarnya. Ini sombong sebentar dulu. Tunggu sebentar. Aku akan benar-benar menghancurkan proyekmu. Ibu benar. Lu Qingyun, akan kubiarkan kau lihat sebentar lagi. Sebuah proyek dengan investasi ratusan juta, dengan inventaris ratusan ribu produk. Betapa mengerikannya itu. Biarkan aku lihat. Hak apa yang masih kau miliki untuk sombong? Benar-benar sekumpulan katak dalam tempurung. Kau pikir kau bisa bersaing dengan kakak Yunko? Lu Hongyun, kau pikir hanya karena kau punya ayah dan ibu, kau bisa menghadapiku? Aku beritahu kau, dibandingkan denganku, kau akan selalu hanya menjadi anak angkat yang tidak pantas. Diam Lu Qingyun. Bukankah kau hanya beruntung? Mendapatkan sedikit keberuntungan, apa yang bisa kau lakukan? Aku juga bisa melakukannya. Jika kau tidak masuk dunia bisnis, kau melihatku seperti katak dalam tempurung, memandang bulan di langit. Jika kau masuk dunia bisnis, kau melihatku seperti lalat capung melihat langit luas. The film was translated and narrated by M. Praktik Media. bisnismu, trik-trik kecil yang tercela itu, di mataku, bukan apa-apa. Cukup. Qingyun, sebagai ayahmu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Belum terlambat untuk berlutut dan mengakui kesalahanmu sekarang. Kali ini, proyek pemutar musik portabel keluarga Luku dan kekuatan gabungan keluarga Lu dan Shao dengan persediaan jutaan produk, menginvestasikan ratusan juta. Dengan modal kecilmu yang menyedihkan itu, aku sarankan kau menyerah lebih awal. Nanti bisa jadi bahan tertawaan. Tidak disangka, ketua Lu masih sehat dan bugar. Dan masih begitu berani. Sungguh mengesankan. Berhentilah berpura-pura bodoh. Kami sudah menyelidiki. Dengan sedikit modalmu, kau hanya bisa membuat paling banyak 10.000 unit. Sementara kami punya 1 juta unit. Dengan kesenjangan sebesar itu, kau tidak mungkin bisa menang. Baiklah, baiklah, itu benar-benar sesuatu. Aku dengar Nona Shao untuk mengumpulkan 130 juta itu. Bahkan menggadaikan aset keluarga ibunya, semuanya. Bolehkah aku bertanya lancang, jika kau kalah nanti, bukankah kau akan kehilangan bahkan keluarga ibumu? Omong kosong belaka, anak pemberontak. Kenapa kau begitu menyebalkan saat bicara? Aku, orang tuamu ini, sudah mendominasi dunia bisnis selama puluhan tahun, tidak pernah kalah sebelumnya.
Dan hari ini tidak akan ada pengecualian. Sangat bagus. Ketika kau tidak punya rumah nanti. Sama sekali, jangan berlutut dan memohon padaku. Lu King Yon, kau masih berbicara keras saat kematian sudah dekat. Karena itu masalahnya. Kau berani bertaruh denganku? Kau tidak cukup berkualitas untuk bertaruh denganku. Hampir tepat jika kau membiarkan ayahmu datang. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Hari ini, aku sendiri akan maju dan berurusan denganmu, anak durhaka ini. Mari kita gunakan proyek hari ini sebagai taruhan. Jika aku menang, serahkan perusahaanmu kepada keluarga lu. Dan kau harus berlutut kepada ibumu. Dan aku bersujud dan mengakui kesalahanmu. Lalu jika kakak Kyun menang, apa yang terjadi? Kau menang. Kau benar-benar berani berpikir begitu. Kau belum selesai berpura-pura, kan? Hong Yon. Jika kau menang, aku tidak hanya akan memberimu 1 juta pemutar musik portabel, semuanya gratis. Tetapi juga setuju untuk menandatangani perjanjian pesangon. Bagaimana? Apa kau punya nyali untuk bertaruh? Karena kalian sendiri mencari mati. Jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih. Aku harap ketika kau kalah nanti, jangan menyangkalnya. Ayah, ibu, jangan marah. Lihat bagaimana aku memberinya pelajaran. Ibu percaya padamu. Semua orang melihatnya. Proyek pemutar musik portabel kami memiliki stok yang cukup dan potensi tak terbatas. Kami bisa sepenuhnya memenuhi pasar nasional. Saya harap semua distributor jangan lewatkan ini. Kesempatan besar. Ya benar, pemutar musik portabel sangat populer belakangan ini. Mereka pasti akan menjadi populer di seluruh negeri. Tuan Muda Lu, aku mau 5.000 unit. Aku mau 8.000 unit. Baik. Setelah konferensi pers ini berakhir, kami akan segera menandatangani kontrak. Lu King Yon, kau melihat itu? Ini adalah rasa kegagalan. Ini adalah konsekuensi menentangku. Apa kau benar-benar berpikir kau sudah menang? Kamu benar-benar belum melihat peti mati, jadi belum meneteskan air mata. Apakah kau harus mempermalukan dirimu sendiri di depan umum sebelum kau berhenti? Total stokmu hanya 10.000 unit, dan aku baru saja menjual 280.000 unit. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Jangan menganggap ketidaktahuanmu sendiri, dan berpikir itu menarik. Baiklah. Lu King Yon, aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana kau berani membuat taruhan ini denganku? Keuangan dan investasiku 10 kali lipat darimu. Koneksiku 100 kali lipat darimu. Jika kau bisa menang, aku akan memenggal kepalaku sendiri dan memberikannya padamu sebagai pispot. Kalau begitu sebaiknya kau jaga baik-baik pispotku. Aku akan segera mengambilnya. Semuanya. Saya adalah ketua perusahaan King Yon. Lu King Yon. Baik. Baiklah. Kedua orang ini adalah mitra saya, Zhang Jiangang, Zhang Xinji. Produk yang saya perkenalkan hari ini bernama Gambar Bergerak, Audio Group Ahli. Disingkat pemutar musik digital. Tunggu. Bukankah proyekmu adalah pemutar musik portabel? Kapan aku memberitahumu bahwa aku membuat pemutar The musik film portabel? was translated and narrated Lu King by Yon, M. jangan Media. berpikir bahwa hanya karena kau mengeluarkan beberapa barang rongsokan bisa dibandingkan dengan pemutar musik portabel milikku. Kau hanya menggali kuburanmu sendiri. Kau hanya akan mati dengan kematian yang lebih menyedihkan. Pemutar musik digital adalah produk musik paling canggih di dunia dibandingkan dengan pemutar musik portabel. Pemutar musik digital lebih kecil ukurannya, memiliki lebih banyak fungsi dan tampilan yang lebih indah, serta kualitas suara yang lebih baik. Selain itu, harganya sepertiga lebih rendah. Ketua Yun, apakah yang kau katakan itu benar? Ini apa itu pemutar musik digital? Apakah benar sebagus yang kau katakan? Saya menjamin dengan reputasi saya dan perusahaan saya, reputasi, bahwa semua yang saya katakan di atas sama sekali tidak salah. Jika salah, saya akan mengembalikan 10 kali lipat jumlahnya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia berbohong padamu. Ya Tuhan, produk sebagus ini. Kenapa aku mau pemutar musik portabel omong kosong itu? Ketua Yon,
Aku akan memesan 50.000 unit dulu. Aku duluan. Aku mau 100.000 unit. Aku akan memesan 200.000 unit. Aku juga mau. Jangan percaya padanya. Dia berbohong padamu. Aku juga mau, jual padaku. Aku akan pesan 100.000 unit. Tunggu. Apa yang ingin kau lakukan? Apa? Apa kau terburu-buru untuk melepaskan kepalamu dan membiarkanku menggunakannya sebagai pispot? Jangan terburu-buru. Aku tidak akan kalah. Semua dengarkan. Perusahaan Looking Yon sama sekali tidak memiliki stok sebanyak itu. Mereka hanya memiliki 10.000 unit. Terlebih lagi, perusahaannya kekurangan dana. Dia tidak bisa memberikan stok sebanyak itu padamu. Looking Yon. Jangan berpikir kau bisa mengalahkanku. Aku tidak akan kalah. Berlutut dan bersujud padaku sekarang juga. Siapa yang memberitahumu? Aku hanya punya 10.000 unit. Teruslah membual. Saya mau lihat nanti, kalau kamu tidak bisa mengirim barang, maka harus bagaimana? Semuanya, jangan khawatir. Bulan lalu, kami mendapatkan investasi 1 miliar. Sekarang stok pemutar musik digital kami adalah 80 juta unit. 1 miliar dana, seharusnya kau bilang lebih awal. Ketua Yon, aku bahkan sudah bersiap untuk berinvestasi padamu. Aku mau 100.000 unit pemutar musik digital dulu. Oh ya, Tuan Muda Lu, barang murahan itu, pemutar musik portabelmu, saya juga tidak mau lagi. Bagaimanapun, aku belum menandatangani kontrak. Aku juga tidak mau. Aku akan mengganti semuanya ke pemutar musik digital. Kau anak durhaka. Dua keluarga besar Yunchen yang terhormat. Dua keluarga besar. Akumulasi berabad-abad. Bagaimana mungkin kami kalah darimu? Anak durhaka ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Lu Gulfen, kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Sejujurnya, orang sepertimu dengan pemikiran feodal, fosil tua, seharusnya sudah lama dieliminasi oleh zaman. Kau anak pemberontak. Anak durhaka, bagaimanapun juga, kami adalah orang tuamu. Beraninya kau berbicara seperti ini pada kami? Mulai sekarang, jangan panggil aku anak durhaka lagi. Justru, karena ada orang seperti kalian, yang menjadi orang tua, maka anak-anak tak bersalah sepertiku terpaksa menempuh jalan tanpa kembali. Hasil hari ini, semuanya adalah ulahmu sendiri. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau beruntung menang melawan kedua keluarga kami hari ini, kau bisa menghancurkan dua keluarga besar kami. Kau masih terlalu muda. Kau sama sekali tidak mengerti. Keluarga tingkat atas seperti kami memiliki kekuatan macam apa? Ayahmu benar. Selama kami masih di sini, dengan bisnis dan koneksi kami akan segera bangkit kembali. Kau masih saja sombong. Sayang sekali kau tidak akan punya kesempatan. Sial. Di mana Lu Hongyon? Suruh dia keluar ke sini dan temui aku. Si kecil berani lari? Di mana uangku? Bos Gao, Siang Daer memberitahuku, itu tidak jatuh tempo sampai besok. Siang Daer, The film was Kau katakan translated sendiri padanya. and narrated by M Media. siapa yang setuju denganmu? Apa kau masih berpikir kau tuan muda keluarga Lu? Siang Daer, kau berani menipuku? Hentikan. Siapa kau? Kau berani memukul anakku? Kau ibunya Lu Hongyon, kan? Kalau begitu sempurna. Anakmu meminjam dariku sebelumnya. 30 juta. Ini buktinya. Bayar cepat. Bos Gao, bukankah kau bilang besok? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa kau pikir aku bodoh? Proyekmu berakhir hari ini. Kenapa kau tidak cepat membayar? Proyekku kehilangan segalanya. Aku tidak punya uang untuk membayarmu kembali. Apa katamu? Tidak ada uang? Kau berani tidak punya uang? Aku akan memastikan kau kehilangan nyawamu. Jangan bunuh aku. Produk-produkku bisa digunakan sebagai jaminan untukmu. Nilainya lebih dari 100 juta. Kenapa tidak bilang lebih awal? Ayo, ikuti aku untuk memindahkan barang. Tunggu. Kurasa kau mungkin sudah lupa. Taruhan yang baru saja kita buat. Aku menang. Sekarang, kumpulan pemutar musik portabel itu. Semuanya milikku.
Kau berani macam-macam denganku? Kurasa kau sudah bosan hidup. Bicara. Kau mau bayar atau tidak? Tidak bayar? Bayar, bayar. Aku akan memberimu perusahaanku. Aku akan mengembalikan semuanya padamu. Itu baru pokoknya. Masih ada 50 juta bunga. 50 juta. Bukankah kau bilang padaku, kau meminjamnya dari teman? Bagaimana bisa berubah menjadi pinjaman berbunga tinggi? Ibu, ada apa dengan pinjaman berbunga tinggi? Bayar saja, Karni. Cepat siapkan uangnya untukku. Aku akan hancur. Kau binatang. Keluarga Xiao dan Lu hancur karenamu. Benar. Aku lupa memberitahumu. Semua industri keluarga Xiao dan Lu sekarang sudah menjadi milikku. Apa? Akan kupukul kau sampai mati, anak pemberontak. Diam, cepat kumpulkan uangnya untukku. Aku akan hancur. Kau binatang. Beraninya kau memukul ayahmu. Kau pembawa sial. Kamu diam juga. Kalian yang menyebutku bintang keberuntungan. Itu kamu yang bilang bahwa apapun yang kulakukan, kalian akan mendukungku. Sekarang kalian menyalahkan semuanya padaku. Kalian semua pantas mendapatkannya. Kalian semua diam. Seseorang, bawa mereka pergi. Mencoba ingkar janji atas utangku, tidak semudah itu. Qing Yun, cepat bantu ibu. Ibu salah menilaimu. Cepat selamatkan ibu, ya. Ya, King Yun. Ayah tahu dia juga salah. Cepat selamatkan keluarga lu kita. Ketika sesuatu terjadi, kau tahu harus datang mencariku. Baru saja, ketika kau ingin menghukum mati aku. Kenapa kau tidak tahu untuk melepaskanku? Lu Qing Yun. Meskipun aku tidak baik padamu sebelumnya, kau dikandung olehku selama 10 bulan. Dan dilahirkan olehku. Hidupmu diberikan olehku. Sekarang kau berani tidak membantuku? Pendekatan lunak tidak berhasil. Jadi kau mulai dengan pemerasan moral? Menarik, aku lupa memberitahumu. Kebaikanmu melahirkanku. Sudah kubalas sejak lama. Apa? Ibu? Apa yang Qing Yun katakan, itu semua benar. Sebelumnya, saat kalian berdua berada di rumah sakit, dialah yang mengundang tabib ilahi Wah. Bawa mereka semua pergi. Ya, Qing Yun. Qing Yun. King Yun. Ayah, ibu. Qing Yun. Kakak Qing Yun, kumohon. Selamatkan ayah dan ibu, selamatkan keluarga lu. Kakak kedua Qing Yun, tolong juga. Kamu bisa memilih untuk tidak menyelamatkan Hong Yun. Tapi tolong selamatkan ayah dan ibu, mereka benar-benar tahu mereka salah. Sekarang kau tahu untuk datang memohon pada kakak Yun. Dulu, saat kakak Yun diintimidasi, di mana kau? Jika kau mengalami semua yang aku alami, akankah kau memaafkan? Kakak Yun. Kakak Yun. Kakak Yun.